Acara ini disponsori oleh Pawone Wong Jowo. Baik, terima kasih pemirsa Laika TV yang masih setia bersama kami. Kita masih membahas tentang perempuan bangkit. Tentunya acara ini masih didukung oleh perwira milenial Ranting Patrang dari komunitas Laika. Juga kami sampaikan terima kasih untuk Cafe Rolla Tidar, DP 3 AKB dan juga Plat P Studio Jember. Tentunya yang kita tempati saat ini ya. Kita masih bersama dengan kedua narasumber kita. Masih semangat Pak ya? Semangat. Semangat Ustaz ya? Masih. Insya Allah. Aktivitas ini sudah perlahan kembali mulai normal Pak ya. Tapi sekali lagi bukan berarti kita mengabaikan yang namanya protokol kesehatan ya. Ini sudah pada vaksin Pak ya? Alhamdulillah. Sudah 2 kali Ustaz? Alhamdulillah juga sudah. Harapannya juga pemirsa Laika TV juga sudah vaksin dan tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Ustaz, kita akan lanjutkan. Ada beberapa pertanyaan. Sekali lagi pertanyaan ini masuk di Facebook Laika Jember ya. Berikutnya, saya sudah bekerja selama 12 tahun di pabrik. Ini dari hamba Allah di Jember nih. Dulu saya tidak ada keinginan untuk menikah sama sekali. Usia saya sudah 36 tahun dan saya adalah seorang laki-laki. Rasanya 24 jam saya hanya kerja, dan kerja. Media sosial hanya saya buka di hari Minggu saja, bahkan handphone saya buka saat pulang kerja saja. Terkadang baru saya buka sehabis sholat malam. Saya ingin menikah tapi tidak tahu dengan siapa. Ustaz. Nah, saya ingin bertanya, Ustaz, bagaimanakah saya bisa menemukan jodoh sedangkan saya sehari-harinya tidak pernah berinteraksi dengan dunia luar? Posisi saya sebenarnya sudah siap menikah Ustaz. Alhamdulillah secara finansial cukup baik untuk berumah tangga. Dan mohon izin untuk wanita, ciri-cirinya wanita saleh ini seperti apa Ustaz? Mungkin ke Ustaz Irfan dulu. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus ya dari pemirsa kita. Kita perlu tahu ya bahwa menikah ini menyempurnakan separuh agama Mas Nizar. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfad din falyattaqillaha fima baqiya." Ketika seorang hamba itu menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh dari agamanya dan silahkan dia bertakwa kepada Allah untuk yang separuhnya. Dan separuh ini besar Mas, 50% begitu. Maka tidak layak bagi seorang muslim ya menunda pernikahan kecuali karena memang adanya hajah ya, adanya kebutuhan yang memang dia harus menjalankan itu. Kalau berbicara dengan siapa kita menikah, Rasulullah telah memberikan satu arahan Mas Nizar yang sangat bagus ya. Beliau menyatakan dalam salah satu hadisnya, tunkahul mar'atu li arba'ah. Jadi wanita itu dinikahi karena 4 alasan. Li jamaliha, karena kecantikannya, wali nasabiha, karena keturunannya, kemudian karena hartanya, dan terakhir beliau mengatakan walidiniha, karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Cari wanita yang baik agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Jadi cari wanita-wanita yang solihah, yang baik agamanya. Ini menjadi kriteria pertama bagi seorang yang akan mencari pasangan hidupnya. Jadi pilih yang prioritas karena agamanya Ustaz ya. Baik ya. Pak, tadi dikatakan ini ya, ini sebenarnya sudah siap secara finansial ya. Teori keluarga berencana harus ada nih berarti Pak ya. Itu problematika yang serius sebetulnya itu ya. Kalau pertanyaan seperti itu berarti dia mungkin lepas kontrol ya, atau mungkin lupa diri ya, bahwa generasi milenial itu harus menjadi generasi hebat. Generasi yang hebat itu generasi yang punya perencanaan masa depan. Jadi kapan saya harus studi sampai tuntas, kapan saya harus bekerja sampai betul-betul bisa mandiri, kapan saya harus menikah sebagai amanah untuk melanjutkan perjuangan, meneruskan generasi bangsa ini dan lain sebagainya. Ketika semua itu tidak direncanakan dengan baik, maka problematika akan menjadi serius itu. Bagaimana mungkin dia mau menemukan pasangannya kalau dia tidak bergaul? Sebenarnya dia udah tahu jawabannya sendiri Pak ya. Ya, tapi mungkin ya kepingin tahu yang lebih luas seperti yang diuraikan tadi. Dan pesan saya yang terpenting adalah untuk yang lain, bahwa kalian adalah remaja milenial, harusnya kalian harus menjadi remaja keren, remaja yang punya perencanaan masa depan. Seperti itu. Kalau perempuan itu upayakan usia 20 tahun minimal itu Pak ya. baru menikah. Kalau laki-laki ya
upayakan 25 tahun lah biar nggak tua-tua banget, nanti kasihan cucu nggak nemu kakeknya kan. Masya Allah, Masya Allah. Jadi usia juga jadi pertimbangan Pak ya? iya pasti. Dan itu masuk dalam kategori keluarga berencana Pak? Oh iya. Baik ya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya untuk penanya kita di Jember. Nah berikutnya nih Pak, ini berkaitan dengan masalah kesehatan ya. Terima kasih sekali lagi pemirsa Laika yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui Facebook kami. Pak, benarkah kalau perokok pasif ini bisa mempengaruhi tumbuh kembang janin dan juga mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya? Saya kondisinya sedang hamil, namun suami saya adalah seorang perokok berat, dan apakah ini bisa berdampak ke janin saya? Nah itu pastilah, namanya rokok, asap, apalagi bersumber dari nikotin. Tapi lagi-lagi kembali bahwa perencanaan kehidupan berkeluarga ini kalau perlu di era milenial ini yang suka mengingkari janji, itu mestinya perencanaan itu selain perencanaan yang matang, yang memang sudah disepakati kedua belah pihak, barangkali mungkin sekarang ini sudah waktunya para remaja yang mempersiapkan kehidupan berkeluarga ini ada perjanjian tertulis di atas materai yang mungkin disahkan oleh notaris seperti itu, sehingga ketakutan kepada Tuhan, gejalanya sekarang ini kayaknya menjadi tipis sekali. Dia lebih takut dengan janjinya sendiri yang setiap waktu diingatkan dan lain sebagainya. Mungkin akan menjadi aman untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah, keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera di masa depan tuh mungkin seperti itu. Baik. Iya. Iya. Baik, Ustadz, ada tambahan Ustadz. Ini berkaitan dengan ketakutan seorang istri. Apakah ini termasuk perbuatan zolim Ustadz dalam agama Ustadz? Iya, Rasulullah SAW telah mengingatkan Mas dalam salah satu hadisnya ya. Beliau mengatakan inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya kezaliman adalah sebuah kegelapan pada hari kiamat. Dan zalim dalam Islam terbagi 3 Mas Nizar. Ada zalim seorang hamba kepada Allah dengan melakukan kesyirikan ya. Kemudian ada zalim seorang hamba dengan Allah dengan selain kesyirikan, dan zalim antar sama hamba. Nah, ada satu kezaliman yang tidak Allah biarkan sampai pada hari kiamat. Di antaranya adalah kezaliman seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Sampai ada hadis tentang muflis, itu orang yang bangkrut, yang dia datang pada hari kiamat dengan pahala yang banyak, tapi diberikan kepada orang-orang yang dizaliminya. Maka semoga satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi pengingat untuk kita semua ya. Beliau pernah mengingatkan la dharara wa la dirar. Tidak boleh kita membuat bahaya untuk orang lain dan untuk diri sendiri. Jadi kalau dirasa itu madarat, maka sebaiknya ditinggalkan. Begitu Mas Indra. Bukan lagi dirasa Ustaz, beliau sudah menyampaikan bahwa itu memang mudarat Ustaz ya. Apalagi sampai tadi takut ya, pemirsa, bahwa seorang istri itu pasti juga bukan hanya modal sebagai seorang wanita lalu hamil dan menyusui, tapi dia juga mungkin pastinya belajar Pak ya tentang apa yang membahayakan bagi janinnya. Semoga ini menjadi bahan perenungan untuk para suami yang mungkin sampai saat ini mungkin masih belum bisa meninggalkan rokok nih ya. Baik, kita akan sapa kembali penanya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, saya sudah cerai dengan mantan suami saya. Namun mengapa suami saya selalu membuat kabar yang tidak baik dan menjatuhkan saya di masyarakat? Ini dari hamba Allah di Klaten. Ini apa bisa lapor juga Pak ke dinas Pak? Seharusnya bisa. Tetap bisa Pak ya? Seharusnya bisa. Apalagi ada bukti-bukti media sosial menjatuhkan nama baik. Persoalan ini media sosial ini kan undang-undangnya jelas sekarang ya. Baik. Jadi ketika mengganggu, tidak menyenangkan pada orang lain itu bisa. Apalagi statusnya udah mantan Pak ya? Apalagi sudah mantan. Seperti itu. Ya semua persoalan yang menyangkut perempuan dan anak itu sebetulnya kita akan fasilitasi. Asal ada laporan ya. Cuma ini kan perempuan dan anak-anak ini kan biasanya perempuan sangat rapi kalau menyimpan sesuatu. Kadang-kadang tidak pernah terungkap sama sekali, tiba-tiba menjadi problem yang serius, akhirnya menjadi fatal seperti itu. Kan banyak terjadi seperti itu. Makanya kita membuka ruang yang seluas-luasnya, mungkin melalui channel Laika TV ini kita juga bisa
mengedukasi masyarakat agar setiap problematika yang kira-kira bisa dicarikan jalan keluar, maka sebaiknya dia melapor dengan jujur. Seperti Baik. itu. Anda menyampaikan jika setiap permasalahan, Iya. ini apakah ada standar, ini permasalahan yang layak dilaporkan, ini nggak usah dilaporkan lah, bisa diselesaikan sendiri, adakah standar seperti itu Pak? Oh, kalau bisa diselesaikan sendiri, ya ngapain harus lapor kan gitu. Ya, biasanya yang dilaporkan adalah problematika yang tidak bisa terselesaikan dengan sendirinya. Seperti itu kan sebetulnya persoalan yang agak sulit itu, karena sudah tidak kelihatan di depan mata, tetapi dia melepas lewat medsos dan lain sebagainya, dan itu harus dilakukan upaya-upaya. Baik. Seperti itu. Baik, Ustadz, saya ke Ustadz ya Pak ya. Terima Monggo. kasih atas Silakan. pandangannya. Tadi sempat disampaikan bahwa ada mantan suami atau ada mantan istri, tapi nggak pernah ada yang namanya mantan anak Ustadz ya. Iya. Tapi ini masih ada dendam Ustadz, karena satunya udah mantan. Ini gimana Ustadz? Iya, Masya Agama Allah. memandangnya nih. Baik, di agama kita ya, agama Islam yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan satu surat khusus Mas Nizar, yaitu surat At-Tolak. Tidak ada surat An-Nikah, apalagi surat poligami, ada surat At-Tolak, yaitu At-Tolak, surat Ustaz, ya? tentang perceraian. Dan 12 ayat dalam surat itu, 2/3-nya itu membahas tentang fikih bagaimana perceraian. Karena kalau kita boleh mengibaratkan ya, membuat sebuah analogi, kalau orang mau naik pesawat tuh harus tahu dulu kalau pesawat ini ada kendala, gimana cara selamatnya begitu. Sama dengan bahtera rumah tangga, saat ada problema, ada dinamika, ada masalah besar, ini bagaimana emergensi yang perlu ditempuh. Nah, di dalam surat At-Tolak itu Allah mengingatkan kepada kita semua, fa idza balagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw farikuhunna bima'ruf. Kalau sudah sampai di akhir iddah, ketika suami akan memutuskan berpisah atau melanjutkan pernikahannya, maka lanjutkan dengan cara yang baik atau berpisah dengan cara yang baik. Artinya tidak boleh seorang itu mencela ya pasangannya, membongkar aib pasangannya, apalagi sampai di media sosial. Dan perlu kita ingat Mas Nizar, kadang terutama bagi para wanita ya yang kadang kan sensitif mereka ini. Semoga satu firman Allah dalam surat Al-Muzammil itu menjadi penyejuk untuk kita semua. Kadang tidak semua ucapan manusia itu kita masukkan di hati Mas Nizar. Nggak boleh baper lah Ustadz. Jangan ya? baper ya. Baik. Allah menyatakan dalam Al-Quran apa? Wasbir ala ma yakuluna wahjurhum hajaron jamil. Bersabarlah dengan ucapan manusia dan tinggalkan mereka dengan meninggalkan yang baik. Jadi kadang-kadang ya kita abaikan ucapan itu. Jangan dimasukkan ke hati. Karena kalau dimasukkan maka habis usia ini untuk memikirkan ucapan Baik. manusia. Apalagi yang menyampaikan mantannya sendiri, ini mungkin yang bikin agak Iya. baper nih Ustadz ya. Baik, ini termasuk mantan pasangan pun nggak boleh baper ya Ustadz ya. Yang boleh baper. Baik Masya ya. Allah. Sekali lagi ya kita hidup di zaman yang katanya dinding pun berbicara ya, karena medsos sampai saat ini menjadi media bagi beberapa orang untuk bahkan mencurahkan segala sesuatu yang ada dalam hatinya. Tapi sekali lagi itu bukan budaya yang harus menjadi hal yang harus kita ikuti, dan sekali lagi apa yang menjadi hal yang bisa kita masukkan tentunya kita punya filternya. Kita akan bahas, masih ada beberapa pertanyaan selain satu ini.